Al-Babus Sabi Fi Dzikri Jawabil Akhtar. Bab yang ketujuh ini menjelaskan tentang jawaban dari anggota badan. Jadi anggota badan kita ketika didatangin oleh malaikat maut hendak dicabut nyawanya, ini anggota badan kita itu bisa menjawab dengan sendirinya. Wa fil khabari idza aradallahi qaddaruhil 'abdi yajibu malakal maut min kibalil fahmi liyaqbidaruhu minhu. Dan dikatakan di dalam sebuah hadis, ketika Allah hendak mencabut ruhnya seseorang, maka datanglah malaikat maut. Dari mana? Malaikat maut ini datang yang pertama itu dari arah mulut. Jadi yang mau dicabut ruhnya itu dari mulutnya. Fayakhruju adzikru. Ketika ruhnya seseorang ini mau diambil dari mulutnya oleh malaikat maut, maka ternyata dari mulutnya itu keluar zikir dengan sendirinya. Jadi ini berlaku bagi siapa? Bagi orang yang ketika di dunia ini dia suka berzikir kepada hamba. Hingga apa? Fayaqulu la sabila laka min hadhil jihad. Ini zikir tersebut mengatakan dari arah mulutnya, tidak ada jalan bagi kamu untuk mengambil apa? Untuk mengambil rohku. Faqala ma ajri lisanuhu. Maka kemudian apa? Jadi faqala ma ajri. Maka sudah lama sekali seorang tersebut itu lisannya digunakan untuk berzikir kepada Allah. Jadi pertama mau dicabut ruhnya itu dari arah mulut. Mulutnya mengatakan, wahai malaikat maut, engkau tidak bisa mengambil dari jalan mulut. Saya itu selalu berzikir kepada hamba. Kemudian malaikat maut, fayarja'u malakul maut ilallah. Maka kemudian malaikat maut ini kembali kepada hamba. Dia mengatakan fayaqulu kadza. Malaikat maut mengatakan, ini bagaimana? Lantas dari mana saya mengambil? Dari mulut nggak bisa. Fayaqulu wa ta'ala aqbid min jihadi ukhra. Kemudian Allah mengatakan, wahai malaikat maut, ambil tuh nyawanya orang tersebut dari arah yang lain. Silakan dari mana? Fayaji'u min kibalil yadi. Kemudian malaikat maut ini mau mengambil nyawanya seseorang itu dari tangannya. Maka ketika mau mencabut dari arah tangannya, fatakhruju as-shadaqah. Maka kemudian datanglah sedekah. Fataqulu la sabila laka ilaihi. Wahai malaikat maut. Jadi sedekahnya ngomong, wahai malaikat maut, tidak ada jalan bagimu untuk mengambil ruh dari tangan ini. Kenapa? Fa innahu tasaddaqo bi katsiran. Karena sesungguhnya hamba ini selalu bersedekah dengan sedekah yang banyak. Bukan hanya itu, orang tersebut ini tangannya selalu digunakan untuk mengusap kepalanya anak yatim. Bukan hanya itu, wa kataba bil qalami. Lah si hamba ini tangannya selalu untuk menulis. Wa daraba anakil kufar. Dan si hamba ini tangannya selalu digunakan untuk memukul dari beberapa lehernya orang-orang kafir. Ini malaikat mau diambil dari tangannya, ada yang mencegah, sedekah. Lu nggak bisa kamu nyabut dari sini. Ini si hamba ini selalu sedekah.
si hamba ini saya yang jadi saksi, itu tahu tuh. Selalu digunakan untuk mengusap kepalanya anak yatim, untuk menulis sesuatu yang baik, makanya nggak bisa. Summa yajiu ila rijli, maka kemudian malaikat maut mengambil nyawa dari mana lagi? Nah juga awal lagi, dari mana ya Allah? Coba dari arah lain. Malaikat maut ini mau ngambil ruhnya itu dari kakinya. Coba dari kakinya. Ternyata dari arah kakinya, fataqulu la sabila laka. Kakinya ngomong, wahai malaikat maut, tidak ada jalan bagimu. Kok nggak bisa ngambil rohnya ini dari kaki saya? Fa innahu masah bi ilal jamaah. Karena sesungguhnya hamba ini selalu melangkahkan kakinya menuju ke jamaah. Bingung? Gak bisa malaikat maut engkau mengambil ruhnya seorang tersebut dari kakinya. Kenapa? Kaki ini selalu melangkah, digunakan untuk berjamaah. Bukan hanya itu, wal a'yadi. Dan kaki ini selalu digunakan untuk ibadah hari raya. Bukan hanya itu, wa majalisil ilmi. Dan kaki ini selalu digunakan untuk di majelis ilmu. Wa ta'alim. Dan kaki ini selalu digunakan untuk mengajarkan ilmunya. Cuma kita nggak merasakan karena kita belum dicabut nyawanya. Jadi ketika mau dicabut nyawanya, dari ini nggak bisa karena di orang dari sini nggak bisa. Kemudian coba dari kakinya, oh ternyata nggak bisa juga, kakinya nolak, nggak bisa. Kenapa? Karena pencabutan roh itu sakitnya luar biasa. Bahkan dicoba dari sini, yang pertama dicoba dari jalan mulutnya, ternyata mulut tersebut untuk selalu berzikir, cari jalan lain. Tangannya nggak bisa juga karena selalu bersedekah. Kemudian dari arah kakinya nggak bisa juga karena kakinya selalu digunakan untuk sholat jamaah. Dia itu semasa hidupnya suka datang ke majelis taklim, ke majelis ilmu. Setelah itu malaikat ngadu sama Allah, ya Allah dari arah mana? Terserah, silakan dari arah yang lain. Summa yaji'u ilal buduni. Maka kemudian malaikat maut ini mau ngambil ruhnya dari telinganya. Fataqulu la sabila laka min jihati. Telinganya ngomong, tidak ada jalan bagimu dari arah saya, kata telinganya. Malaikat maut nggak bisa kau mengambil dari telingaku. Fa innahu sami'a bi al-Qur'an wal adad wad dzikra. Karena sesungguhnya hamba ini selalu mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an wal adad, dan selalu mendengarkan ketika ada adzan, ini orang selalu mendengarkan. Wad dzikra, dan ketika ada orang berzikir, dia pun selalu mendengarkannya. Gak bisa. Kemudian fayajumilal aini, maka kemudian datanglah malaikat maut mau mencabut ruhnya seseorang ini dari kedua matanya. Fataqulani, maka kedua matanya mengatakan la sabila laka min kibalina. Tidak ada jalan bagi kamu malaikat maut dari arah ini. Gak bisa malaikat maut. Jadi matanya ngomong, kok gak bisa ngambil dari mata ini? Hambanya si Abud gak bisa. Kenapa? Fa innahu nadorobina ilal masahib. Karena sesungguhnya hamba ini dengan menggunakan kedua matanya
digunakan untuk melihat Al-Quran. Jadi semasa hidupnya matanya itu tidak bermaksiat, dia memandang Al-Quran. Bukan hanya itu, wa wujuhul ulama, dan semasa hidupnya orang tersebut ini kedua matanya selalu melihat wajahnya ulama. Wal walidaini, dan melihat kedua orang tuanya. Wassulahi, dan melihat beberapa orang yang soleh. Jadi ada asal. Mata kita yang dipergunakan untuk melihat wajahnya ulama, wajahnya orang tua kita, wajahnya orang-orang soleh. Ini sehingga malaikat maut tidak bisa mengambil ruhnya orang tersebut dari kedua mata. Kemudian malaikat maut mengatakan fayan sarifu malaikal maut ilallah, maka malaikat maut pergi menghadap ke Allah. Fayaqulu ya Rabbi inna amdaka yaqulu kada wa kada. Ngadu sama Allah, ya Allah, saya mau mencabut ruhnya ini orang, justru semua badannya menjawab. Dari arah ini menjawab, dari arah ini menjawab. Lalu bagaimana ya Allah? Apa jawabannya Allah? Fayaqulu Allah Ta'ala ya malaikal maut alik ismi ala tafika. Wahai malaikat maut, gantungkanlah kamu pada nama saya atas telapaknya kamu. Wa adhirhu li ruhi abdi, dan tampakkanlah kamu pada nama saya kepada ruhnya orang tersebut. Hatta yarahu, sehingga apa? Ruhnya orang tersebut itu melihat kepada namaku. Fayakhruju, maka akan keluarlah ruh tersebut. Jadi fayakhruju, maka keluarlah ruh tersebut. Fayaktubu isma, maka menulis siapa malaikat maut pada ismi, pada namanya Allah ala kafika, atas kedua telapak tangannya malaikat maut. Fayarahu al-abdu, maka kemudian hamba tersebut melihat pada apa? Pada namanya Allah. Fayujibuhu, maka kemudian hamba tersebut ini menjawab, kabulkan apa ruhnya abad pada malaikat maut. Fayakhruju ruhul abdu bi barakati ismi, maka kemudian keluarlah ruhnya hamba tersebut dengan keberkahan namanya Allah. Ternyata yang bisa mengeluarkan itu ismi Allah. Ketika malaikat sudah bingung dari mana semuanya ditolak. Ya beda dengan orang yang ahli maksiat, ketika mau cabut nyawa, ya udah cabut nyawanya orang tersebut dari arah yang pertama saja bisa langsung dijemput. Dari arah mana? Udah dari mulutnya cabut, mulutnya tarik aja udah. Tapi kalau dia orang ahli ibadah, ini susah. Mau dari sini nggak bisa ngerti airnya, dia sampai mengadu kepada Allah, bagaimana ya Allah, saya hendak mencabut nih ruhnya seorang hamba tersebut. Allah mengasih jawaban, gantungkanlah. Jadi disuruh apa? Jadi alik ismi, namanya Allah itu disuruh digantungkan. Di mana digantungkannya? Di dua telapaknya malaikat maut, dua telapak tangannya. Cuma namanya Allah. Ini sampai nanti ruh dengan sendirinya melihat namanya Allah. Maka dengan sendirinya ruh tersebut akan keluar. Ruhnya mau keluar. Payah rujuk abdu. Dengan sebab apa? Bi barakati ismihi, dengan sebab keberkahan namanya Allah. Fayan syarifu anhu miratul naz'i, afala yunsarifu anhu al-adab al-fatih.
Maka kemudian hilanglah dari hamba tersebut apa? Pahitnya, nazaknya sakaratul maut. Beda dengan orang yang tidak beriman langsung dicabut tarik paksa. Nah ini karena orang beriman. Akhirnya apa? Jadi rasa sakitnya, pedihnya sakaratul maut pun dia tidak rasakan dengan sebab apa? Bibarakati ismi. Dengan sebab keberkahan namanya hamba. Setelah diletakkan di dua lapaknya malaikat maut, telapak tangannya, ayo keluar. Sehingga dia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Afala yansarifu anhu al-adab. Maka apakah tidak hilang dari hamba tersebut apa siksa yang sangat menyedihkan? Ketika ala kutiba ala syudurihim ismullahu ta'ala. Jadi ketika ditulis di dalam hatinya orang tersebut apa? Ismullah, namanya Allah. Liqaulihi ta'ala, karena sebagaimana Allah Ta'ala, afaman sarahullahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nuri min rabbi. Jadi maka apakah orang tersebut akan melebarkan siapa Allah pada hatinya seseorang kepada Islam? Wa huwa ala nuri min rabbi. Maka adapun orang tersebut itu menetapi cahaya dari Allah. Maka apakah tidak hilang apalan sorifu anhu al-adab? Apakah tidak akan hilang dari perkaranya hamba apa siksaan? Dan beberapa apa? Wa ahwalu kiamat. Huru haraknya hari kiamat. Jadi itu baru jawaban anggota Badar ketika ruhnya seseorang itu hendak dikeluarkan. Wa fil khabari khamsatu asya wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.